Bro, lu pernah nggak sih ngerasa ada yang aneh pas mantan kapten tim voli kelas dunia tiba-tiba nyinyir habis-habisan soal pemain baru? Kayak Dok, kalau lu tahu Lee So-young kan? Mantan kapten Red Sparks yang dulu bareng sama Megawati Hangestri? Nah, doi baru aja bikin heboh jagat voli Korea dengan komentar pedasnya soal Eliza Zanet, pemain Italia yang sekarang ngegantiin posisi Megawati di Red Sparks. Dan gue bilang, ini drama yang bikin gue ngakak sekaligus mikir keras, bro. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, gue mau ngingetin kalian semua buat like, subscribe, dan nyalain notifikasi bell di channel ini. Kenapa? Karena lo bakal ketinggalan berita-berita panas kayak gini kalau nggak subscribe. Ayolah guys, bantu channel kita tumbuh supaya bisa terus kasih info-info terkini soal dunia volley yang lo suka. Tinggal pencet tombol merah di bawah, nggak pakai bayar kok. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Oke bro, langsung aja kita bahas berita pertama yang bikin geger dunia voli Korea. Lee So-young, mantan kapten Red Sparks yang sekarang main di IBK Altos, tiba-tiba aja buka suara soal kedatangan Eliza Zanet. Dan gue bilang, komentar doi itu pedas banget, kayak sambal terasi yang bikin mulut terbakar. So-young bilang tanpa basa-basi kalau performa Zanet itu belum sepadan dengan Megawati Hangestri yang dulu jadi bintang Red Sparks. Gila bro. Ini kayak mantan yang masih iri sama pacar baru mantannya. Tapi serius, pernyataan So-young ini langsung bikin gempar. Karena dia nggak main-main bilang kalau Zanet masih belum bisa ngisi kekosongan yang ditinggalin Megawati. Lanjut ke berita kedua yang makin bikin panas telinga, bro. Dalam wawancara, sama media lokal Korea, Lee So-young makin blak-blakan soal perbandingan antara Megawati sama Zanet. Doi bilang dengan bangga, Megawati datang tanpa ekspektasi, tapi pulang dengan status legenda. Zanet masih perlu pembuktian. Aduh bro, ini mah kayak ngasih tamparan virtual ke muka Zanet. Bayangin aja, lo baru pindah kerja terus mantan. Karyawan bilang lo belum sebagus yang sebelumnya. Pasti nyesek kan? Pernyataan So-young ini langsung jadi sorotan fans Red Sparks dan bikin mereka terbelah antara yang setuju sama yang ngerasa kasihan sama Zanet. Berita ketiga ini makin bikin haru sekaligus dramatis, bro. Lee So-young ternyata nggak cuma asal nyinyir doang, tapi dia juga buka-bukaan soal masa-masa emas Red Sparks waktu Megawati masih di sana. So-young cerita dengan penuh emosi, dia bukan hanya pencetak angka, tapi penyelamat saat kami di ujung tanduk. Gua ngebayangin gimana momen-momen epik itu, pas tim lagi sekarat, tapi Megawati datang kayak superhero yang nyelamatin semua. Dan komentar So-young ini makin nambah beban ekspektasi publik Korea ke pundak Zanet. Bayangin bro, lo harus ngisi sepatu orang yang udah jadi legenda. Tekanannya pasti gila-gilaan. Nah, berita keempat ini yang bikin gue penasaran setengah mati, bro. Sejak komentar pedas Lee So-young viral kemana-mana, Eliza Zanet malah milih bungkam total. Nggak ada statement, nggak ada klarifikasi, nggak ada apa-apa. Sikap diamnya ini justru bikin orang makin penasaran. Ada yang bilang dia tersinggung, ada yang bilang dia lagi nyiapin pembuktian besar di lapangan. Tapi gue pikir, mungkin Zanet lagi apply strategi, action speak louder than words. Atau mungkin dia lagi belajar bahasa Korea buat bales nyinyiran So-young? Hahaha. Yang jelas, publik Korea sekarang lagi nunggu banget respons atau aksi nyata dari sang oposit Italia ini. Berita kelima bikin gue sadar kalau netizen Korea itu nggak beda jauh sama netizen Indonesia, bro. Pernyataan Lee So-young bikin gaduh total jagat voli Korea. Di media sosial, fans Red Sparks mulai rame-rame bikin perbandingan statistik dan gaya bermain antara Zanet sama Megawati. Ada yang nulis, Megatron punya insting tajam dan semangat juang yang luar biasa. Ada yang bilang Zanet harus tampil lebih gila lagi. Pokoknya timeline media sosial Korea sekarang kayak medan perang antara kubu pro Megawati sama yang ngasih kesempatan ke Zanet. Dan gue bilang, drama kayak gini yang bikin olahraga makin seru. Berita ke-6 ini yang bikin gue ngomong, data nggak pernah bohong bro. Ternyata pas dibandingin statistiknya, Megawati emang masih unggul dari Zanet di 5 aspek penting. Mulai dari jumlah kill block, spike success rate, sampai defense point, Megatron masih jagoan. Yang paling gila, Megawati pernah jadi top scorer dalam 2 laga beruntun. Sementara Zanet masih nyari ritme dan konsistensi. Perbandingan statistik ini makin ngasih amunisi buat pendukung pernyataan Lee So-young. Tapi gue juga mikir, mungkin Zanet butuh waktu adaptasi lebih lama, karena gaya bermain di Italia sama Korea kan beda banget, bro.
Berita ketujuh bikin gue nyadar kalau media Korea juga suka drama kayak media kita, bro. Beberapa media olahraga, Korea Selatan ikut-ikutan angkat isu ini dengan judul-judul yang bombastis kayak Legenda Lama versus Harapan Baru. Megawati sama Zanet sekarang jadi simbol dua era Red Sparks yang berbeda. Media Korea emang jago bikin sensasi, mereka tahu kalau drama kayak gini bakal jadi clickbait yang mantap. Dan efeknya, tekanan ke Zanet makin gila-gilaan. Doi harus tampil spektakuler kalau nggak mau terus-terusan jadi bahan perbandingan yang bikin muka merah. Berita terakhir yang paling bikin gue ngakak sekaligus salut, bro. Dikritik karena terlalu blak-blakan dan pedas, Lee So-young malah makin tegas. Dia bilang, saya hanya ingin Red Sparks kembali berjaya, dan untuk itu, kita perlu pemain selevel Megawati. Gila bro, So-young ini orangnya nggak mau mundur. Dia malah nambah bensin ke api yang udah membara. Ucapan ini kayak statement final yang ngunci semua pernyataannya sebelumnya. Dan gue respect sama keberanian So-young buat ngomong apa adanya, meskipun kontroversial. Tapi di sisi lain, gue juga kasihan sama Zanet yang harus nanggung semua tekanan ini. Tapi tunggu dulu bro, sebelum lu judge siapa yang benar atau salah dalam drama ini, gue harus kasih disclaimer. Informasi yang gue sampaikan ini masih berdasarkan laporan media dan belum ada konfirmasi resmi dari pihak-pihak yang terlibat. Jadi gue nggak yakin nih, datanya kurang lengkap, tapi ini yang gue tahu sejauh ini berdasarkan pemberitaan yang beredar. Kita tetap harus tunggu statement resmi atau klarifikasi dari Lee So-young, Eliza Zanet, atau pihak Red Sparks. Yang bikin gue mikir keras dari drama ini adalah, apa bener sih perbandingan kayak gini fair buat dilakuin? Megawati udah punya track, record, dan pengalaman bertahun-tahun, sementara Zanet baru aja datang dan masih adaptasi. It's like comparing a seasoned warrior with a fresh recruit, bro. Tapi di sisi lain, gue juga ngerti kenapa Lee So-young ngomong kayak gitu. Sebagai mantan pemain yang pernah ngerasain masa kejayaan bareng Megawati, pasti dia pengen Red Sparks bisa balik lagi ke performa terbaiknya. Dan lu tahu nggak bro, yang bikin situasi ini makin kompleks adalah fakta bahwa Lee So-young sekarang udah pindah ke IBK Altos. Jadi ada kemungkinan juga dia ngomong kayak gitu karena faktor rivalitas antar tim. Bayangin aja, mantan pemain Red Sparks yang sekarang jadi musuh, tiba-tiba nyinyir soal pemain baru timnya. Ada yang bilang ini strategi psikologis buat ngeganggu mental Zanet dan Red Sparks. Tapi ada juga yang bilang, So-young emang genuine, concern soal masa depan tim lamanya. Yang paling gue suka dari drama ini adalah reaksi netizen Korea yang kreatif abis. Mereka bikin meme, bikin perbandingan statistik yang detail, bahkan ada yang bikin video compilation highlight Megawati versus Zanet. Kreativitas mereka buat konten viral tuh patut dicontoh sama konten creator Indonesia, bro. Dan yang paling kocak, ada netizen yang bikin petition online minta Megawati balik lagi ke Red Sparks. Gila kan? Sampai segitunya. Tapi sebagai penggemar, volley, gue juga pengen ngasih perspektif yang fair nih, bro. Eliza Zanet itu pemain kelas dunia yang punya prestasi gemilang di Italia. Dia nggak mungkin direkrut Red Sparks kalau skillnya biasa-biasa aja. Mungkin emang butuh waktu buat dia nunjukin kualitas terbaiknya di Liga Korea yang kompetitif. Liga voli Korea tuh terkenal keras dan fisik banget, beda sama Liga Eropa yang lebih teknis. Jadi wajar kalau ada periode adaptasi, dan gue juga pengen ngasih apresiasi buat Megawati yang udah bikin nama Indonesia harum di Korea Selatan. Prestasi dia di Red Sparks tuh bener-bener luar biasa dan bikin fans Korea sampai sekarang masih kangen. Megawati itu contoh gimana pemain Indonesia bisa bersaing di level internasional dan ninggalin legacy yang kuat. Dia udah buktiin kalau mental dan skill pemain Indonesia nggak kalah sama pemain-pemain top dunia. Sekarang yang jadi pertanyaan besar adalah, gimana nasib Zanet ke depannya? Apakah dia bakal bisa ngelebihin ekspektasi dan nunjukin kalau dia layak jadi penerus Megawati, atau malah bakal terus jadi bahan perbandingan yang bikin karirnya tertekan? Dan gimana reaksi Lee So-young kalau ternyata Zanet sukses besar dan bawa Red Sparks juara? Pasti awkward banget tuh. Yang gue harap sih, drama ini bisa jadi motivasi positif buat semua pihak. Buat Zanet, ini kesempatan buat prove yourself dan nunjukin kalau dia worthy jadi pemain Red Sparks. Buat Lee So-young, mungkin bisa lebih diplomatis lagi dalam ngasih komentar, soalnya dia juga punya influence besar di dunia voli Korea. Dan buat Red Sparks, semoga bisa manfaatin drama ini buat bikin tim makin solid dan kompak. Gue juga penasaran gimana reaksi Megawati sendiri soal drama ini. Apakah dia bakal ngasih statement atau malah milih diam dan fokus sama karir barunya? Sebagai orang Indonesia, gue bangga banget sama prestasi Megawati dan berharap dia bisa terus sukses dimanapun dia bermain. Dan gue juga berharap Zanet bisa sukses.
karena pada akhirnya yang penting adalah kualitas pertandingan voli yang makin bagus dan entertaining. Satu hal yang pasti dari drama ini adalah, dunia voli emang nggak pernah sepi dari cerita menarik di luar lapangan. Politik internal tim, rivalitas antar pemain, ekspektasi fans yang tinggi, semuanya jadi bumbu yang bikin olahraga ini makin seru buat diikutin. Dan sebagai fans, kita tinggal enjoy aja dramanya sambil tetap appreciate skill dan dedikasi para pemain. Buat lo yang udah nonton sampai sini, gue mau tahu pendapat lo nih, bro. Menurut lo, apakah Lee So-young benar atau salah dalam ngasih komentar pedas soal Zanette? Dan lo pikir Zanette bakal bisa buktiin diri atau malah bakal terus tertekan sama ekspektasi? Drop komen lo di bawah, dan jangan lupa kasih like. Kalau lo suka sama pembahasan drama voli yang satu ini, makasih banget udah nonton sampai habis, bro. Kalau lo suka konten kayak gini, jangan lupa subscribe channel 11 menit dan nyalain notifikasinya biar nggak ketinggalan drama-drama seru lainnya dari dunia olahraga.